Ketika kita melindungi hewan, tidak hanya sekedar kita melindungi hewannya, tapi kita sedang melindungi masyarakat, kita sedang melindungi lingkungan. Apa yang terjadi di Indonesia, hukum perlindungan untuk hewan, satwa atau binatang itu masih sangat lemah. Undang-undang yang ada yang selama ini kami jalani untuk pelaporan, untuk melindungi kejadian-kejadian yang ada untuk melaporkan bukan melindungi pelakunya tapi melindungi hewannya agar menjadi efek jera. Di lapangan kami mentok di beberapa hal. Pengalaman kami selalu berdebat dengan para penyidik, di mana pasal 302 itu bertabrakan dengan pasal 101 KUHP. Pasal 101 KUHP ini mendeskripsikan tentang binatang dan hewan, binatang dan hewan. Hewan itu adalah binatang yang bernilai ekonomis, sedangkan binatang adalah binatang yang tidak bernilai ekonomis. Sapi, babi, kambing, unggas itu masuk hewan. Kucing, anjing, belalang, biawak, gajah itu masuk di binatang. Lalu apa yang terjadi ketika kucing dan anjing yang bernilai ekonomis ada nilai jual belinya? Masuk kemana dia? Ini yang sering terjadi perdebatan. Pasal 302 KUHP menyebutkan tentang penganiayaan hewan, bukan penganiayaan binatang. Ini yang terus menjadi perdebatan di lapangan. Kami, para penggiat kesejahteraan hewan, berdebat dengan para penegak hukum. Penegak hukum tentunya kami pahami bahwa mereka perlu landasan yang kuat agar bisa memperjuangkan ketika nanti menegakkan hukumnya. Kami merasa di sini ada urgensi untuk judicial review pasal 101 KUHP untuk pembenahan istilah agar nantinya pasal 302 itu lebih cocok ditambahkan nilai hukumannya, diberikan lebih spesifik penjabarannya agar nantinya bisa dipakai untuk melindungi hak hidup hewan di Indonesia. Yang sering kali kami alami adalah ketika kami melaporkan penganiayaan kucing, anjing di seluruh Indonesia. Saya datang ke Polres Sleman, saya datang ke Medan, saya datang ke Bekasi, saya datang ke Tulung Agung. Apa yang saya dapat? Apa yang kami dapat semua? Kami dicibir dan diketawain. Kenapa? Karena korbannya siapa? Kucing. Kucingnya siapa? Kucing jalanan. Pemiliknya siapa? Pemilik yang belum kami ketahui. Karena kalau kami sudah ketahui pemiliknya, tentunya akan berbeda. Nah, apakah perlindungan hewan ini hanya berlaku bagi hewan-hewan yang berpemilik? Hewan-hewan yang punya nilai ekonomis? Hewan-hewan yang dipilih mana yang boleh, apa yang tidak? Loh, bagaimana kalian hanya membela anjing dan kucing? Kenapa nggak belain ayam? Kenapa nggak belain sapi atau kambing? Harapan baru untuk Indonesia ini adalah negara yang bebas dari penganiayaan hewan. Anjing, kucing itu bukan makanan. Perjuangan-perjuangan ini tidak selesai dalam 1-2 tahun. Tapi akan mungkin anak cucu kita yang akan merasakan imbas baiknya. Ketika kita melindungi hewan, tidak hanya sekedar kita melindungi hewannya, tapi kita sedang melindungi masyarakat, kita sedang melindungi lingkungan. Apa itu? Para penyiksa hewan umumnya mengalami gangguan kejiwaan
yang nantinya akan meningkatkan targetnya, akan meningkatkan sasarannya dari hewan saja, hewan kecil, lalu hewan besar. Setelah hewan besar, manusia-manusia yang tidak berdaya untuk melawan, manusia-manusia yang lemah dalam bertahan, balita, manula. Kejadian ini tidak omong kosong. Banyak hasil penelitian dari negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat. FBI sudah mengklasifikasikan penganiayaan hewan itu sebagai kriminal yang setara dengan pembunuhan, pencurian berat, dan lain-lain. Kenapa tingkat penganiayaan anjing dan kucing itu lumayan tinggi ada di lingkungan kita? Karena salah satu penyebabnya adalah overpopulasi, jumlahnya yang tidak terkontrol. Lalu apa yang terjadi? Hidup mereka disia-siakan, ditendang orang, ketabrak, dibuang di jalanan. Teman-teman pernah lihat ada yang dibuang di tol. Nah, bagaimana andil kita untuk menekan penganiayaan hewan supaya makin mendekati angka 0? Teman-teman ayo bantu sterilin kucing, sterilin anjing. Apa sih keuntungan dari steril itu? Yang pertama, menjaga populasi. Ini yang sedang kita bahas. Yang kedua, dia terhindar dari kanker, piometra gitu ya, terus kanker prostat dan lain-lain. Ini langsung diminimalisir ketika kita bisa mensteril mereka sedini mungkin pada usia yang ideal. The sooner the better, karena makin dini usia kucing saat kita steril, itu manfaatnya dia akan lebih bisa maksimal dibanding ketika sudah terlanjur tua kita steril. Kegunaan yang ketiga adalah dia less roaming. Dia jadi tidak mudah kabur untuk cari pasangan atau kabur-kabur kemana-mana. Dia lebih homey di rumah. Yang keempat, dia less konflik. Dia tidak akan mudah berkonflik dengan kucing lain. Misalnya dia jutek banget sama kucing lain, ketika sudah steril dia akan lebih santai. Tindakan yang kawan-kawan bisa lakukan untuk bantu lingkungan adalah mengadopsi. Apa sih adopsi? Kita mengambil, kita memberikan tempat untuk anjing, kucing dari jalanan untuk bisa hidup bersama kita. Bagaimana caranya kita bisa mensejahterakan mereka? Itu hanya membutuhkan satu hal, cinta. Kalau kita sudah cinta, kita nggak akan ngeluh lagi nih, aduh, mesti bawa ke dokter nih, aduh, gue nggak punya duit. Enggak. Kalau cinta, akan diterobos semuanya. Banggalah atas sesuatu yang kalian bisa lakukan kepada makhluk lain. Merubah hidup dari makhluk-makhluk yang nestapa ini, yang pada sengsara, agar nantinya ketika nanti kalian berpindah alam, kalian punya raport yang bagus.